Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama terima kasih banyak Pak Ridwan. Sama-sama. Dan saya hadir di Jamaah TV ya. Subhanallah. Juga para pemirsa dan ikhwan akhwat ya di seluruh dunia. Ya. Tidak hanya Indonesia Ya, kan? betul. Tapi juga dunia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Saya senang sekali, bersyukur pada Allah. Salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi topiknya ini adalah power of mabrur, Pak Ridwan. Dari sisi topiknya aja, kekuatan kan, power itu kan kekuatan. Nah, mabrur itu kita memberanikan diri menggunakan kata mabrur itu karena itu jaminan Rasulullah. Ya kan, al-hajjum mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Jadi balasan terhadap haji yang mabrur itu tidak lain adalah surga. Jadi kan berarti poinnya pada mabrurnya. Nah, kita ingin menggunakan kata mabrur, apa yang dimaksud Rasulullah dengan mabrur itu? Kan memberanikan diri dong. Apakah yang kita maksud ini adalah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Jadi kita meyakini bahwa the power of mabrur ini adalah jalan kita, karena itu yang dijamin Rasulullah. Kalau orang hajinya mabrur, dia dapat surga. Artinya kalau jaminannya surga, berarti mabrur itu nggak main-main. Nggak mungkin surga itu harganya murah. Nggak mungkin surga itu bisa dicapai hanya dengan biasa-biasa saja. Berarti haji yang mabrur itu haji yang dahsyat. Nah, dahsyatnya di mana? Nah, itu yang perlu kita dalami. Sehingga kita ingin mengatakan bahwa the power of mabrur pasti mengandung satu energi, satu kekuatan yang dampaknya karena balasannya adalah surga, berarti sesuatu yang dahsyat, yang selevel dengan surga gitu kan. Nah, kita tahu bahwa pelaksanaan haji itu tidak mudah dan tidak murah juga, ya kan? Hanya yang Allah berikan kesempatan aja yang bisa pergi haji, dari sisi biaya, dari sisi kesempatan, kesehatan juga. Dan medan juangnya di sana sangat berat, sehingga memerlukan satu kesiapan yang seksama begitu ya. Nah, yang berikutnya bahwa ini kan turun temurun ya, maksudnya haji itu sudah lama berlangsung. Yang daftar saja itu sudah 6 juta orang kalau Indonesia. Malaysia itu sudah 4 juta orang, belum lagi dunia. Jadi antri kita udah 15-20 tahun. Artinya ini akan sepanjang zaman ada dunia, bahkan sampai akhirat nanti. Berarti haji ini bukan ajaran manusia. Haji ini pasti ajaran dari Sang Maha Berkehendak. Pasti haji itu adalah dikaitkan dengan penciptaan alam semesta raya. Maksud Allah menciptakan manusia di bumi. Dan apa tujuan dibalik kehidupan semesta raya ini? Nah, itu dikandung di dalam haji. Karena haji perintah Allah langsung. Kan nggak mungkin Allah memerintahkan satu kewajiban yang susah payah itu hanya untuk tujuan hal yang remeh-temeh misalnya. Kamu haji supaya apa? Supaya bisa lihat Gunung Batu. Loh, kan ada di Gunung Sindur. Kalau cuma Gunung Batu. Iya. Kamu wajib haji kenapa? Supaya merasakan panas di sana. Ya di sini juga ada api panas kalau cuma itu. Di sana ada onta, di sana ada kurma, di sana ada zam-zam. Zam-zam bisa diimpor. Ya kan? Tanah Abang. Kurma. Iya, kurma bisa dibawa. Jadi Unta kebun binatang. iya, kenapa mesti langsung kita pergi ke sana dan itu seluruh dunia? Berarti Allah punya maksud yang terkait dengan peradaban kemanusiaan itu sendiri di muka bumi. Nah, itu asumsi yang kita gunakan, bukan asumsi lah, keyakinan yang pasti bahwa Allah punya tujuan-tujuan yang dahsyat dari pelaksanaan ibadah haji ini. Seharusnya agama itu fungsional. Ketika agama itu fungsional, maka agama itu berfungsi untuk memajukan kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Tergantung profesi kita. Maka semua ajaran agama itu mesti difungsikan untuk memajukan profesi. Nah, ini di sini pentingnya. Sebab apa yang kita lihat di lapangan selama ini, bahwa seolah-olah ajaran agama itu tidak berkaitan dengan pencapaian prestasi di perusahaan, misalnya performance ya. Kemudian kalau di bangsa dan negara, kemajuan bangsa dan negara. Tadi yang disebut Korea Selatan, Jepang, Cina, nggak beragama tuh seolah-olah begitulah. Sehingga mereka kok lebih cepat, terus ditinggalkan dong agamanya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Kita mesti melihat
dua hal ya. Pertama dari sisi normatifnya, yang kedua dari sisi histori juga. Ada sejarah yang membuktikan sebetulnya bahwa meninggalkan agama itu sama dengan malapetaka. Ya, menggunakan agama untuk kemajuan kehidupan manusia justru itu adalah kemakmuran, kejayaan, ya, semesta. Nah, jadi ini yang mesti kita gali. Nah, karena itu power of mabrur ini adalah jalan kita untuk mengangkat normatifnya ajaran agama, amal ibadah yang kita lakukan itu dalam konteks profesi. Kalau saya manajer, kalau saya direktur di perusahaan, saya haji, saya umroh, saya sholat, saya puasa, apakah saya lebih baik? Gitu kan? Nah, asumsi kita, ya kita meyakini, nggak mungkin dong orang yang melaksanakan ajaran agama, terus pekerjaannya lebih buruk, lebih tidak maju, kan? Nggak mungkin. Allah itu pasti punya maksud. Kalau nggak begitu, berarti mungkin pemahaman kita yang belum nyampe sana, atau mereka yang tidak komitmen pada tujuan daripada syariat itu sendiri.